Sepertinya masih belum bergabung di sini. Ibu, Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kita biru-biru, Ibu. cantik banget Kita sih biru dengan warna ini birunya. biar cantik seperti Bu Emil. Ini ASN berprestasi teh ya, ini mah. Aduh, iya. Tadi suaranya hilang, Ibu. Jadi saya coba lagi Iya, pakai headset ya, Bu ya. enggak emang tadi suaranya nggak kedengaran, nggak sempat nggak Oh, kedengaran. oke. Kayaknya tadi Siap, siap. sayanya yang ada masalah gitu. Apa kabar Oh, siap, Rita? siap. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Sehat. Kita mah ya nggak pernah kopdar, ketemuannya malah di Iya. sini. Kangen udah lama ya. Udah Berapa lama bulan, Bu, banget. dari 6 bulan kali apa 6 tahun ya? lebih ya? 6 tahun. 6 bulan serasa 6 tahun. Iya. Ibu. Oh, saya mau ingetin Rita, mau kenalin Rita lagi boleh ya? Tadi katanya suaranya nggak Oh, iya. kedengeran. Iya, soalnya kalau nggak ngenalin Rita tuh pasti ada yang kurang gitu loh. Nah, ini Kreativitas sekali lagi Siap, saya Ibu. kenalin ya. Rita Nurita Setia ini Pranata Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika di Info Kota Depok. Lalu Rita juga pernah meraih PR Indonesia Fellowship Program 2018 sampai 2019 ya. Dan juga ASN berprestasi tingkat Kota Depok 2017, lalu tingkat provinsi juara kedua. Keren banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian tahun lalu 2019 meraih gold pemenang untuk Anugerah Humas Indonesia subkategori pemerintah daerah untuk Pemkot Depok ya dari majalah PR Indonesia. Dan Teh Rita ini juga pernah mendapat undangan dari UNESCO dan Google Asia Pasifik untuk menghadiri Conference on Digital Citizenship Education in Asia Pacific di Bangkok tahun 2017. Wah, banyak ini prestasinya, jadi bingung ini ya bacainnya, bisa 2 hari. Aduh, Ibu, alhamdulillah. Iya, dan sekarang Ketua Bidang Riset Kehumasan Iprahumas. Nah, semua prestasi itu kalau saya baca di Google ya, tapi sepertinya sudah benar ini ya, itu bisa diperoleh dengan awalnya hobinya nulis ya. Iya, betul sekali Bu Emil. Semuanya berawal dari menulis, dari buku Mm-mm. saya yang novel ya, untuk anak-anak Mm-mm. sebetulnya yang terbit tahun 2015 berjudul Mm-mm. Terjebak di Dunia Maya. Jadi Oke. novel itu Mm-mm. tuh sebetulnya kayak apa ya, mendeskripsikan pekerjaan saya yang saat itu memang kerjanya tuh pergi ke masyarakat ya, maksudnya datang ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang literasi digital Bu Emil, ke Oke. PKK, kemudian ke RT ya, maksudnya ke pelajar gitu. Di sana ada kekhawatiran dari masyarakat terkait penggunaan internet yang apa namanya yang negatif gitu. Nah, dari Hmm. potret-potret ini akhirnya ingin menuliskan gitu ya sebuah Mm-mm. buku yang sebetulnya tadinya inginnya berbentuk tips untuk orang tua, tapi kalau untuk orang tua nanti kan akan PR lagi untuk menyampaikan kepada anak-anak gitu ya. Ya. Dan berhubung saya punya anak kecil gitu, jadi saya coba untuk menuliskannya langsung untuk anak-anak gitu Bu Emil. Jadi Hmm. bahasanya itu benar-benar bahasa anak, kemudian dikemas dalam bentuk novel petualangan, tapi Ya. apa fiksi ya, jenisnya Ya. fiksi, tapi di situ saya sisipkan fakta-fakta terkait internet, terkait teknologi, terkait ilmu komunikasi ya, karena saya kan Ya. memang backgroundnya dari ilmu komunikasi gitu. Jadi di situ Oke. lebih ke literasi media ya, supaya Hmm. harapannya anak-anak bisa memiliki kekebalan terhadap informasi gitu Bu Emil. Oke. Tapi itu pada saat itu Ya, masih maksudnya masih belum bergabung atau sudah bergabung di Pemkot Depok ketika udah sudah mulai Bu Emil. mengaktif buku cerita itu? Udah ya? Sudah, saya Heeh. 2011 masuk ke Pemkot Depok, kemudian Ya. tugas saat itu melakukan reportase ya, meliput gitu, kemudian Hmm. mengikuti kegiatan-kegiatan pimpinan, Hmm. termasuk salah satunya berjejaring dengan teman-teman komunitas dan Hmm. memberikan edukasi literasi digital, pemanfaatan Hmm. internet sehat untuk masyarakat di Kota Depok. Oh, Jadi oke. Hmm. terinspirasi dari hal tersebut ya, menjawab apa namanya permasalahan atau kekhawatiran yang ada di masyarakat, kita berikan tips-tips atau edukasi internet
pemanfaatan internet yang baik untuk anak-anak khususnya, sehingga mereka bisa memilih sendiri gitu konten mana yang baik dan yang tidak baik, walaupun kita sebagai orang tua tidak 24 jam ada di samping mereka gitu Bu Emil. Dulu harapannya seperti itu, motivasi awalnya. Oke. Baik. Kalau melihat kegiatannya Teh Rita itu pertama kan awalnya memang kegiatan individu ya, kegiatan pribadi ya. Tapi kemudian menjadi kegiatan yang bisa diimplementasikan di pekerjaan gitu ya. Nah, ketika kita mulai menulis sebetulnya kesulitan atau tantangan lah, nggak kesulitan ya, tantangannya apa sih? Kalau kesulitan nanti, menulis, iya, kalau kesulitan nanti pada nggak mau nulis. Pada nggak mau nulis. Tantangannya kadang suka ada perasaan bahwa menulis itu susah gitu. Menulis itu kok berat banget, susah gitu ya. Atau misalkan ide kadang sudah ada, atau ada yang juga yang masih susah mencari ide. Ada beberapa kendala-kendala yang setiap orang biasanya mengalaminya berbeda-beda ya Bu Emil ya. Yang saya rasakan juga biasanya bertahap gitu, berproses. Dulu saya sering banget kesulitan mencari ide. Mencari ide, kemudian setelah ternyata ide itu bisa dari mana saja ya, dengan semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak bergaul, bertemu banyak orang, itu tuh ternyata ide tuh banyak sekali hal yang bisa kita tulis sebetulnya. Lalu kemudian ada kesulitan mengeksekusi ide gitu ya, misalkan ide sudah bertebaran di mana-mana, lalu kita menulis baru satu paragraf, atau satu paragraf pun kadang nggak jadi misalnya gitu ya Bu ya. Nah itu terhenti gitu, terus akhirnya merasa kesulitan, lalu akhirnya ditinggalkan dan terlupakan gitu. Nah, di tahap-tahap seperti itu, akhirnya saya menemukan bahwa memang perlu ada motivasi yang terkuat gitu, yang harus kita miliki saat fase ide kan sudah selesai ya, sudah kita mudah nih mencari ide. Lalu ketika susah mengeksekusinya, ternyata saat itu saya bisa melewati itu karena ada motivasi tertinggi. Misalnya saat itu saya ingin apa namanya, macam-macam ya Mbak Emil motivasinya. Cuman waktu itu saya memang harapannya saya ingin memiliki sebuah buku yang bisa dibaca oleh ayah saya yang saat itu memang sedang sakit gitu. Dan cita-cita beliau itu dulu ingin sekali punya anak yang bisa menulis buku, yang bisa apa namanya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada orang lain gitu. Jadi ketika ayah saya sakit, saya merasa khawatir sekali gitu. Saya tidak sempat untuk memenuhi impian beliau gitu ya, harapan beliau terhadap putrinya ini gitu. Jadi saya betul-betul saat itu beberapa tulisan saya yang belum selesai, akhirnya saya punya energi yang kuat gitu untuk segera menyelesaikan. Dan buku itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebetulnya Bu Emil. Seperti itu. Wow, jadi ada pengalaman pribadi sebenarnya, ada pemantiknya ya. Pemantiknya, dan akan berbeda-beda pada setiap buku ya. Termasuk buku saya yang baru terbit saat ini ya, ini Bu Emil. Ini sebetulnya manajemen strategik PR. Ini ditulis juga, ya kemarin baru diluncurkan oleh PR Indonesia. Insya Allah nanti segera mendarat ya ke Bu Emil. Amin. Senang banget. Dibaca, iya. Ini prosesnya juga Bu, memang perlu motivasi yang saat itu saya ingin segera menyelesaikan gitu. Harus ada motivasi yang kuat untuk menyelesaikan ini, sehingga dalam waktu kurang lebih 1 bulan juga ini bisa diselesaikan gitu. Jadi ketika kita ternyata kita sudah mulai melakukan proses menulis dan belum menyelesaikannya, coba cari apa sih motivasi tertinggi kita gitu untuk menulis buku ini. Karena masing-masing itu ya Bu ya, ada yang untuk naik pangkat misalnya kalau di ASN itu ya. Kemudian ada juga yang untuk beasiswa misalkan. Kemudian macam-macam motivasinya bisa bermacam-macam seperti itu Bu Emil. Iya, apalagi kalau Pranata Humas itu kan sebetulnya fungsional ya. Betul. Jadi harus ngumpulin KUM ya istilahnya ya. Angka kredit, ya betul. Angka kredit ya, harus ngumpulin angka kredit.
bisa dengan berbagai cara. Salah satu caranya itu adalah menulis ya. Betul. Menulis ini menjadi salah satu poin-poin yang tinggi ya dalam Pranata Humas itu. Baik itu menulis buku, kemudian menulis artikel jurnal ilmiah, kemudian menulis opini di media massa. Ini angkanya bulat, maksudnya besar ya, cukup besar dan tidak dibatasi karena ini merupakan butir untuk pengembangan profesi gitu. Jadi menulis ini merupakan hal yang sangat penting ya bagi kita sebagai humas pemerintah gitu. Ya, ada nggak misalnya di Pranata Humas gitu ya, itu sekumpulan teman-teman Pranata Humas yang memang suka menulis, kemudian mereka juga suka diskusi gitu, apa nih ide tulisan kita, lalu mau dijadikan tulisan untuk jurnal atau tulisan artikel populer atau jadi buku gitu, ada nggak teman-teman di Pranata Humas sekarang ini? Ya, sejak kita menerbitkan buku yang pertama ini ya, yang The Real GPR ini Bu Emil, 111 tulisan humas pemerintah. Yeay, sama. Alhamdulillah. Ya, ini buku kami ditulis oleh 85 Pranata Humas di seluruh Indonesia dari berbagai kementerian, lembaga dan daerah ya. Jadi sejak melalui proses buku ini, Bu, kami punya grup penulis, namanya grup penulis untuk IPA Humas ya. Nah di sini biasanya kami selalu bertukar informasi. Kalau misalkan setelah terbit buku ini tuh kan teman-teman sekarang sudah semakin banyak ya opini, artikel yang menghiasi media baik itu cetak maupun online gitu. Jadi motivasi untuk menulisnya itu semakin dulu sudah tinggi dan sekarang semakin meningkat lagi gitu. Nah ini kan suka kita share nih karya-karya teman-teman yang sudah dimuat di media-media. Biasanya di sana ada yang menanyakan tentang bagaimana sih cara kita menembus media, kemudian bagaimana mengolah ide misalnya supaya tema seperti ini bisa jadi lebih menarik dan sebagainya gitu Bu Emil. Nah di situ suka ada diskusi lebih lanjut. Kita juga saling berbagi kemana tulisan-tulisan itu bisa dikirimkan dan syaratnya apa saja misalnya. Gitu. Mudah-mudahan sih wadah. Ya mudah-mudahan berharap sekali grup ini nanti bisa semakin banyak ya, semakin berkembang, kemudian bisa semakin bisa saling sharing gitu ya. Tidak hanya bagaimana menulis artikel, opini, bisa juga menulis skrip film misalnya atau menulis untuk media sosial dan sebagainya gitu kan. Saat ini tantangannya nggak hanya menulis opini saja ya Bu Emil, kita punya media sosial yang betul-betul penting banget untuk kita isi dengan tulisan-tulisan yang benar-benar bagus dan sesuai untuk masyarakat gitu. Itu ada Bu, kita forum informal ya dalam grup ini. Ya, tapi itu bagus banget ya. Karena menulis kalau seperti dari GPR ini, wow, ini saya suka banget ya. Teh Rita ini salah seorang dari senior editor dari buku dari GPR, ada 111 tulisan yang ditulis oleh 85 Pranata Humas di Indonesia ya. Nah, ini tulisannya ringan dan kayaknya ada yang curcol dikit gitu ya. Tapi juga menarik karena ada beberapa perjalanan teman-teman Pranata Humas selama menjadi Pranata Humas di lembaganya masing-masing. Kemudian ada juga yang menceritakan kenapa saya jadi Pranata Humas gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi ada banyak cerita dan cerita-ceritanya ini ya menginspirasi. Nah, ini cerita dari buku ini awalnya gimana sih? Kalau teman-teman kreatif people belum punya, ini harus punya nih, wajib punya ini ya. Terutama kan sekarang ini kayaknya lagi ada buka kesempatan untuk ASN. Nah, baca dulu ini, baru daftar. Iya betul, untuk mengetahui pekerjaan kita sebagai GPR ya, Bu Emil. Jadi buku ini memang merupakan salah satu program kerja dari DPP IPRA Humas periode 2018-2021, Bu Emil. Dan program kerjanya ini ada di bidang riset dan kehumasan yang kebetulan saya diamanahi sebagai ketua bidangnya, Bu. Jadi kami di bidang riset kehumasan ini punya 4 anggota. Saya punya 4 anggota yang luar biasa semuanya, hebat-hebat, keren-keren banget. Ada Mas Krisna dari Kementerian Keuangan, kemudian Mas Edri dari Kementerian Keuangan juga, ada Mbak Yovita dan Mbak Renata dari LIPI. Nah,
apa namanya, pada awalnya buku ini memang bertujuan tadi seperti yang Bu Emil sampaikan ya, untuk mendokumentasikan atau mengabadikan apa ya, pemikiran kita, gagasan, kemudian Ya, berbagi tentang praktek-praktek kerja. pekerjaan-pekerjaan. Ya, praktek-praktek Betul, kerja humas pemerintah ya. betul. Karena kan Ya. pekerjaan ini menurut kami memang sangat menarik ya, sangat menyenangkan, kemudian menantang dan penuh dengan apa namanya, hal-hal yang mengesankan gitu. Jadi ini sangat menarik tentunya untuk dibagikan, kemudian diabadikan dalam sebuah karya bersama, yaitu dalam bentuk sebuah buku gitu. Karena Ya. apa yang yang tertulis akan abadi gitu ya, kalau yang terucap itu akan mudah sekali hilang. Nah, kemudian selain itu kita, karena tujuan kita ingin memotivasi teman-teman Pranata Humas di seluruh Indonesia untuk menulis gitu ya. Jadi kita memang saat itu membebaskan teman-teman untuk menulis tema apa saja, tapi harus terkait dengan kehumasan, komunikasi dan kehumasan gitu. Jadi yang semula kita targetkan untuk 30 artikel saja, ternyata peminatnya sangat banyak ketika kita buka pendaftaran, Bu. Itu luar biasa, seneng banget gitu waktu itu, wah luar biasa gitu. Dan memang saat itu syaratnya itu artikelnya ada yang boleh sudah dipublikasikan, misalkan yang sudah dipublikasikan di media boleh dikirim ke kita dengan syarat menyantumkan sumber, boleh juga yang belum dipublikasikan atau mereka membuat sendiri gitu. Karena tujuannya kan ingin mengabadikan karya bersama ini. Yeah. Nah itu luar biasa banyak animonya dan kita apa ya, saat itu sampai yang 111 ini sebetulnya kalau tidak dibatasi mungkin akan lebih ya, tapi kita ingin nomor cantik gitu kan. 111 akhirnya alhamdulillah terkumpul dari semua teman-teman Pranata Humas. Ini kemudian dari 111 artikel ini kita bagi tema. Jadi ada yang personal, betul, ada yang ada branding, betul, strategi komunikasi, kemudian literasi digital, kemudian ada juga tentang cyber GPR, media sosial, ada 14 atau 15 tema utama ya. Yang kita masukkan gitu. Jadi ada tentang kiprah humasnya juga gitu Bu. Ada yang satu tema khusus kita berikan kepada teman-teman yang menulisnya secara spesifik banget tentang pekerjaan mereka gitu. Jadi itu kita beri rubrik tematik ya Bu ya. Jadi ada teman-teman dari pertanian atau perikanan yang mereka memang membahas banget tentang bidang kerja mereka gitu, termasuk komunikasi politik gitu ya. Nah, itu kita berikan space khusus juga. Jadi kita bagi itu, kemarin kita yang masuk itu karena kita memang tujuannya itu benar-benar ingin memotivasi teman-teman, ingin mewadahi karya teman-teman Pranata Humas. Jadi kita terima dari 85 penulis ini semuanya kita terima. Saat itu memang masih beragam Bu bentuk tulisannya. Jadi ada yang sudah artikel, opini, tapi ada juga yang masih berbentuk jurnal misalnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ kami membagi 3 karena banyak banget yang masuk itu. Jadi kami, saya, Budiah dari LIPI, kemudian Mas Siko dari Kementerian Keuangan, kami meminta kesediaan beliau untuk menjadi senior editor juga, mementori gitu ya. Jadi kami bagi ke dalam 3 kelompok Bu. Jadi kelompok 1 mentornya saya, ada fasilitatornya 1 dari bidang riset juga Mas Edri misalnya. Kemudian kelompok 2 Budia difasilitatori oleh Mas Krisna, dan di kelompok 3 ada Mas Iko difasilitatori oleh Mbak Yovita gitu. Jadi maksudnya 3 kelompok ini masing-masing tim penulisnya itu ada briefingnya atau gimana? Betul, jadi kita bagi ke dalam 3 kelompok ini masing-masing 30 orang misalnya, sama ini ya Bu, sama banyak gitu. Nah kemudian di situ kita masing-masing setiap orang itu kita beri review tulisannya. Jadi misalnya saya mementori, bukan mentor ya, kayak mentor tuh kayak tinggi banget gitu ya, mendampingi, mengedit. Jadi mengedit 30 naskah misal, karena dari situ saya memberi review misalkan seperti apa, nanti dikembalikan kepada penulisnya masing-masing, kita beri waktu mereka untuk mengedit gitu, lalu mengembalikan ke kita lagi di tanggal yang sudah disepakati bersama. Namun kalau ada yang masih merasa kesulitan atau misalkan butuh pendampingan lebih, kita dengan senang hati untuk
selalu apa namanya, sharing gitu ya, untuk saling berbagi, karena saya yakin teman-teman itu semuanya sudah memiliki skill menulis gitu ya. Hanya mungkin kadang kita kan suka stuck juga gitu ya Bu, kalau nulis tuh kadang kita butuh teman untuk kok kita mandek di daerah sini, kira-kira bisa dibagaimanakan misalnya gitu. Jadi untuk berbagi aja gitu, lebih banyak ke sana, lebih, atau mungkin karena ada kesibukan lain, pekerjaan atau hal-hal lain, misalkan sekolah, sehingga semangatnya menurun gitu. Nah, di sini kita bantu untuk saling memotivasi gitu. Pokoknya intinya kita ingin semua karya yang sudah masuk ini harus terbit semuanya gitu. Jadi ya itu untuk memotivasi juga ya. Memotivasi Bu. Jadi terasa sekali gitu ya oleh saya sebagai seorang penulis gitu. Ketika buku pertama saya terbit gitu ya, buku yang sudah sangat dinantikan selama 2 tahun misalnya atau berapa tahun gitu. Ketika itu terbit, bukti cetaknya saya terima, fisiknya saya pegang, saya lihat, itu tuh bahagia itu luar biasa gitu. Dan itu memotivasi untuk terus kembali berkarya lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah awal gitu ya untuk kemudian nanti terus menulis lagi. Bagi saya maupun semua teman-teman gitu. Harapannya lebih ke sana ya Bu. Ya, kita senang gitu, oh ternyata kita bisa gitu. Itu ya benar. Ini saya mau nyapa-nyapa dulu ya. Ini ada Iut, ada Gandung Aji, ada siapa lagi nih? Saya nggak gitu Mbak kelihatan. Ani Imam dari Surabaya. Oke, Mbak Selin, Uti, Lia, terima kasih sudah bergabung. Yulia, Inaina, ini Citra, ya. Siapa lagi? Ini tadi juga ada halo Felix, ada Mbak Ani, siapa nih? Semoga Teh Rita selalu sehat dan terus berkarya. Amin ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini kayaknya teman-temannya Mbak Rita ini nih. Teh Rita. Denny, iya, ada teman-teman. Ini Mas Denny, saya kenal dari Surabaya. Kemudian tadi ya Felix ya. Halo Bu Emil. Fitri ya. Lalu ada Badai. Badai itu siapa tuh? Oke ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nih, Terita, kembali ke penulisan buku The Real GPR. Ini ada nggak sih misalnya, kan kadang-kadang suka nggak ada yang komit ya, apalagi di sini ada 85 penulis, gitu ya. Nah itu ada tipsnya nggak, cara menanganinya gimana untuk terus memperkuat komitmennya untuk menulis dan sehingga kemudian buku itu jadi. Buku ini jadi ya. Memang sebetulnya dalam perjalanan ada juga ya orang yang, maksudnya teman-teman yang saya mundur aja misalkan, saya kayaknya banyak banget kesibukan dan sebagainya misalnya. Biasanya ini kami terus motivasi dulu gitu Bu Emil. Jadi kita lebih ke personal. Kalau misalkan kok ini yang lain sudah mengumpulkan, tapi ini belum. Jadi awalnya itu misalnya kita umumkan dulu secara keseluruhan Bu, di grup misalkan kita deadline tanggal segini gitu. Kemudian udah mendekat itu kan ada beberapa yang sudah, ada yang belum gitu. Lalu kita list gitu ya, yang sudah siapa aja, yang belum siapa aja. Lalu kalau misalkan itu masih belum juga, ternyata itu kita dekati secara personal. Barangkali ada kesulitan di sebelah mana, kita coba atasi bersama-sama gitu. Biasanya karena misalnya saya sibuk sekali dan sebagainya. Kami coba tawarkan, mau nggak kalau kita tambah lagi nih waktunya sambil nunggu gitu, sambil menunggu yang ini diedit, karena memang kita pengennya semua karya yang masuk itu kita terbitkan gitu. Jadi kita tunggu ya sampai berapa lama, misalkan seminggu gitu. Nanti ini ada Mas Krisna Pandu, Bu Emil, salah satu anggota tim riset yang keren banget yang sudah mewujudkan buku bersama ini. Halo, selamat sore Mas Krisna. Kemarin terpilih sebagai first winner The Icon PR Indonesia. Wow. Selamat Mas Krisna. Keren. Saya belum pernah jadi kayak begitu tuh. Ibu juri ini mah. Zamannya saya kayaknya yang memilih. Belum ada ya Bu. Pasti juara terus ya. Apalagi kalau humas pemerintah, karena pada zamannya saya itu kalau humas pemerintah itu ya susah ya ceritanya ya. Tapi kalau dibilang gini,
humas gitu ya. Oh tuh ke belakang sana deket gudang, udah gitu sebelah kiri. Oke, saya masuk sampai sana, udah masuk pelosok ke dalam, terus sampai sana agak ke belakang lah ruangannya, nggak seperti sekarang ya, biasanya di depan. Udah gitu pas saya buka pintunya itu yang disebut dengan humas gitu ya, nggak seperti yang dalam pikiran saya yang nggak saya pelajari di bangku kuliah itu gitu. santai banget. Udah gitu yang ngerokok, baca koran. Terus waktu saya datang, selamat pagi Pak gitu, nggak adanya, ya lalu siapa gitu. Kan kalau humas sekarang nggak boleh gitu kan, ini humas pemerintah dulu ya. Jadi kalau humas pemerintah dulu itu waktu zamannya saya itu masih seperti orang mengatakan bahwa itu yang non job. Kemudian yang punya masalah di situ. Kemudian yang tidak kompeten untuk bekerja lah, kira-kira seperti itu. Pokoknya dianggap kecil lah gitu ya. Nah, yang humas pemerintah ya. Iya, Memang ini jadi perjuangan bersama ya untuk menempatkan humas ke posisi yang lebih strategis gitu, yang jauh lebih strategis gitu ya. Yang tadi mungkin tidak hanya seperti yang Bu Emil sampaikan, tapi juga sekarang selain kita juga melakukan pekerjaan teknis, tapi melakukan pekerjaan yang strategis untuk memecahkan permasalahan komunikasi di instansi kita ya, Bu Emil ya. Punya gitu, dari mulai perencanaan. Manajerial ya. Betul, manajerial ya. Jadi strategik ya, betul. Seperti dalam buku ini Bu Emil. Manajemen strategis PR. Oke. Itu kompilasi tulisan ya? Ada beberapa penulis di situ? Ada 3 penulis, jadi ditulis bersama dengan para peraih penghargaan fellowship PR Fellowship PR Indonesia, Bu Emil. Siapa aja? Jadi ada Mbak Heni Indrayani dari Udinus, jadi mewakili akademisi, menulisnya tentang teori ya, teori manajemen strategis PR. Kemudian ada saya menulis dari sisi pemerintah, satu lagi Mbak Yerika dari sisi korporat gitu. Jadi memang selalu ada 3 elemen dari bisnis. Oh maaf, tadi kita lanjutkan yang menjaga konsistensi teman-teman penulis selama menulis buku ini. Itu Bu, jadi kalau sudah memang di grup misalkan belum mengirimkan, kita lakukan pendekatan personal itu. Jadi kita lebih ke saling sharing gitu, permasalahannya kira-kira di mana. Kalau misalkan kira-kira ada yang perlu kita ada yang mentok misalkan, aku kok ngulang-ulang terus paragrafnya gitu, dari sini balik lagi diulang lagi jadi kayak bingung gitu. Pokoknya aku udah mundur deh gitu misalkan. Oke, kita ini yuk kita sama-sama tulis lagi, coba Bapak misalkan atau Ibu sampai mana, nanti coba saya rapikan kembali gitu misalnya. Atau yang itu kalau misalkan tadi sudah ya, kalau yang alasan atau kendalanya itu waktu, kita beri tambahan waktu, kecuali memang udah diberi beberapa kesempatan dan beliau betul-betul nggak enak misalkan saya bener-bener deh kayaknya nggak bisa, jadi saya untuk saat ini saya nggak ikut dulu, mudah-mudahan ada kesempatan selanjutnya gitu. Ini memang jadi sedih ya, karena kita jadi berkurang misalnya, jadi berkurang partisipannya, tapi itu pokoknya kita semaksimal mungkin kita tetap pertahankan supaya tulisan ini tetap dikirim gitu, tetap karya ini tetap ada untuk semua. Termasuk tulisan itu kan ada yang berbeda-beda ya Bu Emil ya, maksudnya ada yang gaya bahasa, kualitas tulisannya juga kan, ada yang sudah ekspor, yang udah berkali-kali tayang di media misalnya, udah sering banget ada di media online maupun offline. Kemudian ada yang memang masih menulis tapi kadang selesai kadang enggak gitu. Ada yang betul-betul baru banget gitu, betul-betul yang masih bingung mencari judul gimana, mencari tema memulainya bagaimana dan sebagainya, sehingga tulisannya pun misalkan masih belum terlalu itu ya, masih harus kita upgrade banget gitu. Dan ini diberikan pendampingan terus gitu sama kita, disemangatin. Kemudian pokoknya mereka terus menulis dan nanti akhirnya ada peran editor itu ya, yang Masiko, Mbak Dia, kemudian saya juga. Itu saya berterima kasih banget kepada Mbak Dia yang sudah merelakan banyak waktu, dan Masiko juga ya untuk membimbing teman-teman, kemudian untuk mengedit
mengedit sehingga buku ini alhamdulillah bisa kita baca saat ini gitu. Iya, tadi kan ada 85 Banyak penulis ya di Betul. The Real GPR. Nih teman-teman, sekali Iya. lagi kita sedang bicarakan buku keren ini, The Real GPR, yang ditulis oleh 85 peranata humas di Indonesia, dan isinya ada sekitar 111 tulisan ya. Ada berapa tema tadi? 15 ya? 14 tema. 14 tema, Ibu. 14 tema ya. Tulisannya ringan, dan ini nggak cuma untuk humas pemerintah aja. Jadi kalau teman-teman nanti mau menulis buku dan kemudian barangkali kalau menulis buku untuk pertama kali itu sulit gitu ya. Nah itu kumpulin deh kita berapa teman-teman yang mau punya komitmen atau punya minat dulu deh ya. Menulis bersama, mungkin 3, 4, 5 orang. Lalu bikin buku bersama ini. Nah ini barangkali juga kalau sudah jadi buku seperti ini biasanya jadi ketagihan. Benar nggak sih? Betul, Bu Emil. Iya, Bu Emil. Mudah-mudahan jadi misalnya nanti kalau udah antologi ya, kalau begini kan biasanya antologi ya masuknya. Jadi tulisan artikel bersama. Nanti lama-lama coba dulu yang duet atau yang bertiga misalkan. Itu selain nggak terlalu berat, kan menulis buku itu napasnya cukup panjang ya Bu Emil ya. Iya betul. Prosesnya cukup panjang. Nah, berdua bertiga ini selain lebih ringan itu manfaatnya itu bisa saling memotivasi gitu. Kayak misalnya yang satu males, terus kita jadi kayak nanti kalau saya males-males, ini kasihan ya teman kita jadi terhambat, akhirnya semangat lagi gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada yang saling mengingatkan, saling memotivasi sehingga buku itu mudah-mudahan bisa terbit. Halo Felix, Bu Emil, saya boleh menjawab pertanyaan Mas Felix dulu ya? Boleh. Iya. Ini Felix ini rajin itu, dia rajin belajar juga. Kayaknya mau jadi penulis juga ini. Luar biasa. Ada Mbak Dena juga ya Allah. Sebelum ke Felix, saya mau Dena. Terima kasih ya udah dikirimin ini. Keren banget Dena. Mas keren banget Dena, iya. Ipra Humas yang keren juga. Betul. Apalagi editornya. Ada Mbak Ica juga tadi. Ada Mbak Ica tadi penulis Ipra Humas yang karyanya sekarang tampil terus Bu Emil setiap minggu, luar biasa produktif sekali. Iya. Jadi gimana tadi itu pertanyaannya Felix tuh? Beli di mana tuh? Beli di mana bukunya? Ya, atau bisa buku didapat ini di mana? Ya, jadi buku ini tidak dikomersilkan, Bu Emil. Jadi memang ini sumbangsi kami untuk memperkaya hasanah pengetahuan, khususnya bidang komunikasi kehumasan untuk masyarakat ya. Jadi Felix silakan kalau misalkan mau memiliki buku ini bisa berkunjung ke website iprahumas.id. Di sana nanti bisa di-download secara gratis ya. Ada atau kalau misalkan ya? ada e-booknya, atau kalau ada kesulitan boleh misalkan wapri saya nanti kami kirimkan, atau teman-teman Ipra Humas yang khususnya penulis pasti memiliki soft copy-nya ya. Nanti bisa kami kirimkan, kalau mau dicetak silahkan. Kalau misalkan saya udah punya kayak saya udah punya e-booknya ya. Jadi soft copy punya, ini punya. Iya. Sama Bu, kalau yang ini kan rasanya karena dari dulu ya kalau membaca buku tuh kan yang fisik ya, jadi berasa ada yang kurang gitu kalau belum pegang bukunya ini. Iya benar, saya lebih suka baca bukunya, nggak capek matanya. Betul. Gitu. Ya. Felix, jadi datang langsung ya ke websitenya Ipra Humas, bisa download ebook The Real GPR free. Ya. Boleh ya saya share juga ya ke teman-teman yang lain, boleh? Ke creative people yang ada di Siprakom juga boleh ya? Silahkan, sangat boleh Bu Emil. Kemarin itu ada banyak teman-teman dosen yang berkomunikasi dengan kami ya. Ternyata ini bermanfaat banget untuk teman-teman mahasiswa. Mereka jadi memiliki gambaran ya terkait pekerjaan kehumasan pemerintah khususnya. Jadi itu jadi gambaran ketika mereka nanti mau masuk ke dunia kerja atau mau magang misalkan seperti apa kehumasan pemerintah ini gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, ini saya sudah download tapi ada di mana? Nanti saya download lagi deh dari GPR-nya. Lupa saya ada di mana. Iya. Oke, ini saya juga banyak belajar ketika mengedit ini ya, banyak membaca cerita-cerita
dan gagasan-gagasan itu wah, luar biasa Iya. sekali gitu. Bahkan Iya, ini edit betul. apa namanya layouter buku ini nih keren banget, di layout oleh Mas Fitrah dari Kementerian Keuangan. Terima kasih Hmm. banyak Mas Fitrah. Beliau bercerita ketika me-layout buku ini sambil baca juga gitu, Bu Emil katanya, dan Iya. menarik banget gitu, Iya, dan ini mengetahui. betul buat teman-teman humas, baik mahasiswa, dosen maupun profesional humas. Ini buku dari GPR ini nggak ada loh di buku-buku teks humas gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi lesson learned juga buat kita bagaimana praktek-praktek kerja humas pemerintah di Indonesia begitu ya. Nah, kemudian ya, Felix, saya paling suka buku PR dari para praktisi humas Indonesia. Iya, ini Felix emang rajin ini, rajin belajar, juga rajin baca buku Betul. kayaknya ya. Saya suka ini Iya, mahasiswa seperti ini. Oke, ini sukses Felix ya. kalau mau ini saya udah buka nih iprahumas.id. Saya lupa di mana saya bisa download bukunya. Kan Sebentar ada ya Bu, saya profil, ada sedang, publikasi. Oh, ada nih, betul. ada Ini nih. ada dari Ada Mbak di depan. Dena mengirimkan link. Iya. Terima kasih Mbak Dena. Teman-teman, silahkan bila ada yang membutuhkan buku ini, linknya sudah dikirim oleh Mbak Dena, iprahumas.id, page Ya. The Real GPR 111. Ya, itu Terima ada kasih di, Den. iya, terima kasih Dena. Ini Dena gercep juga nih Pranata Humas beneran ini. Iya, luar Yang lain biasa juga, Dena ini. saya yakin pasti juga semangat juga, kemudian keren juga karena biasanya teman-teman humas yang menulis itu kan masih jarang ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kelihatan bagaimana Iya, apa namanya aktifnya, kemudian juga kreatifnya mereka untuk menulis iya, karena betul. ini kan butuh Betul, ide juga kan. Bisa tahu nggak sih betul ini Ibu. prosesnya berapa lama sih menulis buku Ini ini? dari mulai kita share ini ya, info dulu kan, share Iya, info iya. dan mengumpulkan pendaftaran dan sebagainya itu dari 2018 akhir Bu Emil. Yang cukup lama Oke. itu di proses editing ya, karena ternyata ya itu ratusan tulisan yang saya juga ya di bidang riset teman-teman memang kami kan sebelumnya belum punya pengalaman untuk penerbitan ya Bu Emil ya. Kayak saya misalnya menulis ya menulis aja gitu. Selesai naskah dikirim. Nah ini kami selain menulis kita memaintenance semua gitu ya. Apa namanya dari mulai naskah, kemudian administrasi hal-hal administratif lainnya seperti pengumpulan biodata, kemudian surat pernyataan dan hal-hal lainnya ini ternyata cukup ini apa namanya cukup ini waktu ya, maksudnya menyita waktu untuk menyelesaikan buku ini gitu Bu. Jadi ini kita sambil kalau misalnya ada tantangan baru, oke, kita segera cari penyelesaiannya ini gitu, sambil belajar sama-sama gitu. Dan makanya ketika terbit itu luar biasa ya senengnya itu karena kita berhasil bersama-sama melewati semua prosesnya itu bersama-sama Bu Epil. Jadi nggak hanya kami dari bidang riset, tapi juga dari teman-teman DPP lainnya ya, dari Ibu Ketua Umumnya, Ibu Melani, kemudian teman-teman bidang-bidang lain yang sangat support gitu. Begitu juga dengan para penulisnya gitu. Jadi ini kayak buku dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, ini saya tadi sekalian share ke Creative People di Siprokom ini, buku e-booknya ya. Tapi nanti saya juga nanti akan kasih linknya juga supaya kalau misalnya mereka mau melihat apakah ada yang lainnya gitu ya di Iprahumas di websitenya ya. Oke, ini jadi jadi sampai jadi buku itu berapa lama? Berapa bulan? Lebih dari 1 tahun ya, mungkin 1,5 tahunan mungkin atau kurang tahun. Iya. Terus bisa karena sebelumnya ini kita kan sebelumnya kan kita luncurkan dalam bentuk e-book dulu Bu Emil pada bulan Mei. Pada 17 Mei 2020 itu soft launching itu, kemudian kemarin pas bertepatan dengan ulang tahun Iprahumas kita adakan grand launchingnya yang alhamdulillah keren banget. Itu yang tadi misalkan Bu Emil menyampaikan di masanya Bu Emil seorang humas itu seperti ini gambarannya gitu. Nah ini betul-betul
sangat berbeda gitu. Teman-teman Iya. ini saya luar biasa sekali kolaborasinya, kemudian kreativitas teman-teman gitu ya, bagaimana mereka saling bersinergi satu sama lain, semua memberikan yang terbaik yang mereka miliki walaupun tanpa iming-iming apapun gitu ya. Iya. Mereka hanya ingin memberikan yang terbaik gitu untuk masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan kehumasan ini, ingin berbagi dan itu luar biasa. Jadi acara yang luar biasa keren ya, di bawah komando mana Mbak Dena masih ada sebagai koordinator acara saat itu. Ya, Ada saat nih Dena acara kayaknya nih. peluncuran. Iya. Ya, saat peluncuran buku ini gitu. Jadi Betul-betul. Rita, itu waktu kuliah, Siap, Ibu. kan saya jurusannya PR. Kemudian kan Iya. sempat ada magang, terus kemudian saya aktif organisasi. Lalu ada satu event di mana juga magang di PR, lalu PR pemerintah kebetulan. Lalu ada satu event yang saya dan teman-teman organisasi itu saya harus pergi ke sekitar 9 KL lah di Jakarta gitu ya, menemui tim humas atau tim komunikasinya gitu ya. Nah, dari pengalaman pergi ke sekian banyak KL, tim komunikasi humasnya di Jakarta, Jakarta ini perlu ditekankan ya, pusat maksudnya, itu gambarannya seperti yang saya sampaikan. Jadi ruangannya itu ya dekat gudang belakang, kemudian samping toilet, lalu orang-orangnya juga tidak seperti yang saya bayangkan, yang aktif, yang gercep, yang ramah tamah begitu ya, responsif gitu, nggak seperti itu. Sampai kemudian saya karena punya pengalaman yang kurang baik seperti itu pada saat itu udah lama sekali ya. Itu saya bilang, oh kalau gitu saya nggak mau jadi humas pemerintah. Oh itu ya Bu ya. Iya, tapi kemudian setelah saya kerja di bidang komunikasi PR gitu ya, itu saya banyak berhubungan dan bahkan bekerja untuk pemerintah. Iya. Jadi akhirnya kayaknya rezekinya malah di situ. Tapi maksud saya begini, iya, saya melihat memang humas pemerintah sekarang ini itu udah beda banget dengan yang saya alami sekitar 20 tahunan yang lalu lah ya, 25 tahun gitu ya yang lalu. Nah, ini salah satunya adalah teman-teman perantau humas ini kan banyak yang milenial juga ya, masih pada ada yang cukup banyak yang milenial gitu ya. Banyak juga. Pasti punya idealisme juga, termasuk di dalam pekerjaannya gitu. Nah, saya ingin Teh Rita tadi sempat menyampaikan di awal gitu ya, tapi ingin saya tanyakan lagi, skills menulis ini itu kenapa dibutuhkan oleh Pranata Humas? Kemampuan menulis. Pranata Humas. Kemampuan menulis. Ada sebetulnya ada hal yang bersifat individu tadi ya, benefitnya terhadap individu, ada juga yang terhadap institusi. Tapi menulis ini benar-benar skill yang sangat penting karena pertama merupakan kompetensi, salah satu kompetensi yang bisa yang terutama sih sebetulnya untuk kita mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat dengan sesuai dengan sesuai dengan target audiens tertentu ya, karena kan masyarakat ini sangat luas ininya. Jadi kenapa penting? Karena kita tugas utamanya adalah mengomunikasikan kebijakan, kemudian program-program pemerintah kepada masyarakat, sehingga dengan kita menulis ini akan lebih memudahkan atau bisa menyebarluaskan pesan secara lebih luas lagi gitu. Kemudian di era digital ini kan memang informasi itu bergulir cepat sekali ya Bu ya. Jadi dengan kita memiliki kemampuan menulis, kita bisa memberikan respon yang lebih cepat juga gitu, menjawab isu misalkan kalau misalnya ada hal-hal negatif kita bisa mengcounter isu gitu ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, kita bisa jadi orang pertama gitu yang memberikan informasi secara valid, secara kredibel dari sumber resmi gitu dari pemerintah, sehingga tidak ada ruang kosong yang itu diisi oleh pihak-pihak yang mungkin bisa membelokkan informasi menjadi kurang bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Kemudian hal lainnya tentu saja berbagi ya Bu ya. Kita di humas di pemerintah ini kan banyak data yang
banyak kebijakan, data dan sebagainya. Ini yang apa ya namanya bisa kita beritahu apa namanya umumkan, bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat. Kadang masyarakat itu kan kayak misalnya saya di Pemkot Depok, kita sudah hari-hari ya di kantor itu, oh di Sdukcapil misalkan tupoksinya ini, apa namanya kepegawaian tugasnya ini, Diskominfo tugasnya ini, tapi mungkin bagi masyarakat itu mereka belum tahu gitu, sehingga ketika mereka mau mengurus apa, mengurus A, B, atau C, mereka datang itu mereka nggak tahu ini harus kemana gitu. Nah itu fungsi humas adalah untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Juga membangun reputasi tentu saja ya Bu, membangun reputasi instansi kita gitu ya, apa namanya, citra ya. Kalau citra itu membangun citra yang positif untuk masyarakat. Harapannya nanti masyarakat jadi memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga ketika kita mengeluarkan kebijakan atau hal-hal lainnya gitu, masyarakat bisa bersama-sama berpartisipasi untuk mewujudkan kebijakan yang positif ini gitu. Seperti itu betul. Bu. Jadi penting karena nggak untuk semuanya kita bisa sampaikan secara lisan ya. Betul Ibu. Jadi kita memperbanyak channel ya, memperbanyak channel, betul. Kemudian memperbanyak ini ya untuk apa namanya cara gitu untuk menyampaikannya. Bisa kita tulisan juga kan nggak hanya terbatas pada tulisan jurnal atau hal-hal yang ilmiah gitu ya, atau hal-hal yang serius sekali gitu, tapi juga bisa dikemas dengan lebih ringan gitu. Jadi ini dengan kita bisa menulis dalam berbagai platform, diharapkan kita bisa menyentuh atau bisa menginformasikan kepada banyak sekali audiens yang berbeda-beda, karena kan masyarakat itu demografinya berbeda-beda ya Bu ya. Yang misalkan suka dengan hal-hal yang serius, kita bisa memberikan dalam bentuk opini misalnya, atau artikel atau jurnal misalnya. Begitu juga dengan kalangan milenial, kita bisa lebih milenial gitu ya, kayak Bu Emil nih sekarang sering di kanal-kanal media sosialnya milenial banget nih. Kan supaya kelihatan kayak Rita gitu. Iya. Ini tantangan ya Bu Emil ya. Maksudnya saya juga kan apa namanya? Digituin. Oh gitu, baik. Ini kita bertransformasi, bergegas banget untuk melakukan transformasi gitu ya, karena era digital ini kan cepat sekali ininya perubahannya gitu. Jadi saya juga termasuk bukan yang milenial banget secara usia ya Bu Emil ya. Jadi bagaimana saya mengubah setiap kebiasaan atau apa namanya gaya bahasa dan sebagainya itu juga terus bergegas mengikuti perubahan perubahan zaman ini. Iya, kita sedikit melihat ke belakang ya, Rita. Tapi tadi kalau saya ada intermezzo sedikit, kenapa saya akhirnya tidak menjadi humas pemerintah. Baru saya ingat itu pengalaman saya itu sekitar 30 tahun yang lalu rupanya ya. Saya kayaknya baru sebentar aja, tadi saya sebut 20-25, ternyata pas saya ketik 30 tahun yang lalu. Berarti saat usia saya 8 tahun ya Bu. Itu nggak usah disebut ya kalau itu. Hebat Ibu ini. Apa sih yang membuat Rita kemudian mau menjadi humas pemerintah? Ini ke belakang dulu sedikit aja. Flashback ya, sebetulnya memang saya backgroundnya dulu jurnalistik Bu, kuliahnya saya jurnalistik, saya juga dulu pernah menjadi wartawan, terus saya menjadi pekerja sosial di NGO yang bergerak di bidang perempuan, kemudian perlindungan anak dan pencegahan HIV/AIDS gitu. Jadi background saya sebetulnya nggak humas-humas banget gitu pada mulanya gitu, dan ketika PNS saya menjadi Pranata Humas, dan karena mungkin rumpunnya sama ya, sesama ilmu komunikasi gitu Bu, karena dulu dalam anggapan saya ketika kuliah seorang humas itu kan harus tinggi, langsing, cantik dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah ternyata ketika saya masuk sebagai Pranata Humas gitu, saya merasa ini pekerjaan yang luar biasa banget gitu ya, maksudnya pekerjaan yang sangat strategis, karena kita semua informasi itu kan masuk gitu ya melalui pemerintah gitu, kemudian kita memfasilitasi masyarakat, kita menginformasikan banyak kebijakan mungkin hal-hal yang baik, hal-hal penting kepada masyarakat, termasuk
kita mempertemukan mereka gitu Bu. Kayak misalkan ada saat ini misalkan ya sering kami dikunjungi oleh orang-orang yang hebat-hebat luar biasa, mereka memiliki banyak ilmu, banyak potensi dan sebagainya, mereka ingin berbagi ilmunya kepada masyarakat, misalkan mengajarkan tentang digital, marketing, apa segala macam gitu ya. Nah, di sisi lain kita juga memiliki akses terhadap masyarakat atau komunitas yang membutuhkan hal tersebut gitu. Jadi kita bisa menjadi fasilitator mempertemukan orang-orang orang-orang yang baik ini gitu ya untuk bisa saling berbagi gitu Bu. Kemudian humas pemerintah itu Rita merasanya lebih ke sana ya. Saya jadi merasa lebih nggak tahu bahagia ya. Tapi saya susah banget. Coba Bu, kenapa Bu? Tapi intinya begitu Bu. Saya melihat bahwa ini merupakan pekerjaan yang luar biasa, strategis gitu ya. Kita bisa bermanfaat. Saya pikir kan bermanfaat itu hanya dengan hal-hal yang gimana banget gitu. Ternyata dalam bidang informasi juga kita bisa sangat bermanfaat ya, apalagi di era seperti sekarang ini, di mana informasi itu memegang peran yang sangat penting gitu ya, mengabarkan kebenaran, informasi-informasi yang tepat gitu Bu. Ya, saya juga senang banget ngelihat Pranata Humas Indonesia ini, makanya ini mulai diaktifkan lagi IG Live Ngobrol di Siprocom ini dalam udah 1 bulan ya mungkin ya, udah sekitar 1 bulan, dan selama 1 bulan ini setiap minggu udah ada hampir 2 bulan lah ya, sudah ada 2 Pranata Humas saya undang. Yang pertama Dena, yang kedua Rita. Lagi saking senengnya gitu loh saya gaul dengan teman-teman Pranata Humas karena betul-betul menginspirasi. Oke, balik ke sini. Betul, Mbak Emil. Iya, balik ke sini lagi dari GPR. Ini saya nggak tahu ya apakah sudah dilakukan atau tidak, tapi bagus juga kalau misalnya teman-teman Pranata Humas dari tulisan 111 tulisan ini itu satu-satu dimunculin di websitenya Pranata Humas. Sudah ya? Ya, kemudian, sudah Ibu. Oke, kemudian mungkin dicoba ke beberapa link partner, kan di IPRA Humas itu ada bisa bekerja sama dengan websitenya, bisa dengan media, bisa juga dengan organisasi profesi PR atau komunikasi yang tulisannya sepertinya cocok nih. Kalau di Perhumas, kan saya di Perhumas ya. Di Perhumas, cocok nih di Perhumas gitu. Jadi terus kemudian nanti di bawahnya ditulis bahwa tulisan ini adalah bagian dari buku dari GPR yang bisa diunduh bukunya, kasih linknya, begitu. Sehingga terima kasih Bu masukannya. Jadi lebih menyebarluaskan lagi, mendiseminasikan lagi itu ya Bu ya. Betul. Kalaupun misalnya seperti majalah PR Indonesia kan kemarin juga hadir ya waktu acara launchingnya itu kan bukunya. Betul. Itu harus kalau bisa ada beberapa tulisan dipilih, diseleksi gitu ya oleh tim redaksinya, itu kan juga bagus juga. Nanti di bawahnya tulis lagi di situ. Ini boleh diunduh gratis, dikasih linknya. Saya rasa itu akan orang akan lebih banyak baca. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu bisa diteruskan supaya semakin viral tulisan-tulisan berharga dari teman-teman Pranata Humas ini. Kayaknya begitu sih. Terima kasih Bu Emil untuk masukannya. Nanti kita tambah lagi ya Bu ya untuk mempromosikan supaya lebih banyak dibaca, jadi lebih banyak bermanfaat ya Bu ya untuk banyak orang. Saat ini memang sudah kami biasanya buatkan quotes dari masing-masing penulis Bu. Terus kita posting di Instagram di media sosial kami gitu. Kemudian beberapa penulis juga kita lakukan IG live gitu ya untuk bercerita tentang proses di balik penulisan karya mereka. Karena masing-masing penulis itu memiliki cara yang berbeda ya Bu ya dalam menulis ternyata. Iya. Ini ada Mas Benny juga teman dari Astra, lalu ada Nur, ada Mas Muhaf, Sofi, Lutfi, kemudian Widodo. Halo Widodo, banyak ini. Bunga, mohon maaf nih saya nggak bisa bacain semua ya, karena waktunya udah tinggal sebentar lagi. Rizky, juga Torik ya.
Oh iya, mereka Mas Torik ini baru mengeluarkan buku juga tentang kehumasan, Bu, dari Pranata Humas. Ada Mas Ya. Anto, Pranata Humas Bangka Belitung juga sama penulis juga. Iya, Selamat nah, sore semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung ya, Bu, ya, di acara iya. kita. Terakhir nih, Siap, Teh Ibu. Rita ya, ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman Pranata Humas terkait dengan kemampuan menulis, bekerja secara efisien juga dengan menulis berbagai hal gitu. Misalnya kalau ada peraturan gubernur atau peraturan wali kota gitu ya, kalau orang kan baca males nih, baca peraturannya lalu dibikin dalam satu tulisan yang ringan yang mudah dipahami oleh masyarakat, lalu nanti di bawahnya ditulis bahwa ini adalah peraturan atau mengenai hal ini gitu, itu bisa dilihat dari peraturan wali kota atau peraturan gubernur misalnya gitu ya. Nah, mungkin ada tipsnya dari atau kata penutup dari Teh Rita, silakan. Iya, biasanya kalau terkait peraturan atau ya peraturan ya Bu ya, atau surat edaran dan sebagainya, kita bisa menggunakan banyak tulisan untuk berbagai platform. Bisa dalam hal yang singkatnya seperti tadi, mungkin infografis, kemudian nanti bisa diunduh secara lengkapnya di mana gitu. Atau kita juga bisa mengomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan cara-cara yang kekinian itu ya Bu ya, bisa dengan vlog gitu misalnya. Vlog itu kan kita membuat narasi juga, sama menulis juga gitu ya, menulis narasi untuk video misalkan. Bisa juga misalkan dalam bentuk secara kita sebagai humas pemerintah secara individu. Jadi kita personal, sentuhannya personal di medsos kita masing-masing gitu dengan bahasa kita. Bisa juga dalam bentuk artikel itu Bu ya, karena misalkan orang lagi membicarakan ini, misalkan sekarang PSBB gitu. Kita buat menyampaikan informasinya yang bisa kita komparasikan dengan berbagai bahan-bahan lainnya antar berbagai kota misalnya ya, pelaksanaan dan sebagainya. Aduh, jadi deg-degan ini karena waktunya ya. Oke, dari teman-teman. Satu menit terakhir deh. Penutup dari Teh Rita untuk teman-teman Pranata Humas maupun untuk para profesional humas lainnya. Silakan. Oke, tetap semangat aja ya Bu, selalu berbagi sebarluaskan hal-hal positif dengan cara-cara positif gitu, sehingga mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk pekerjaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Seperti itu Ibu. Amin. Ya, alamin. Ya, sukses terus ya Teh Rita ya. Jadi teman-teman sekali lagi